Ulaika. Ulaika. Le, lane dawa. Lane dawa. Nang, muni. Uladowo. Astagfirullahaladzim. Halo CSCSku, berjumpa kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, kali ini kita akan meringkas perjalanan band thrash metal Amerika bernama Testament. Mereka dianggap sebagai pionir thrash metal generasi kedua yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik Bay Area di Amerika. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan api membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna destroy. We're gonna Scene dibuka pada tahun 1983 ketika Eric Peterson bergabung ke dalam skena metal Bay Area yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Lalu ketika Eric sedang menghadiri acara komunitas, ia bertemu dengan teman baiknya bernama Gary Holt yang merupakan personil dari band thrash metal fenomenal bernama Exodus. Di sana Gary menyarankan kepada Eric untuk membentuk band karena ia percaya dengan kemampuannya. Meski awalnya ragu, namun ia bersama sepupunya bernama Derek kemudian membentuk band yang mereka sebut sebagai Legacy. Setelah resmi terbentuk dan merekrut 3 temannya, mereka tampil untuk pertama kalinya dengan formasi Steve pada vokal, Eric pada gitar, Derek Ramirez pada gitar 2, Greg Kistrian pada bass, dan Louis pada drum. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena aksi panggungnya yang sangat agresif dan tampil untuk menjadi band pembuka Exodus yang membuat mereka mulai dikenal di skena metal Bay Area. Hanya dalam waktu 2 tahun, mereka telah menjadi band yang cukup disegani dan menggelar tur besar bersama beberapa band lainnya seperti Slayer dan Death Angel. Kemudian mereka merilis demo 4 lagu dengan menampilkan gitaris baru bernama Alex untuk menggantikan Derek yang keluar karena masalah pribadi. Pada tahun 1986, Gary Holt menemui Eric untuk meminta maaf karena Steve bergabung dengan Exodus yang saat itu sedang mencari seorang vokalis. Eric tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia tidak ingin pertemanan mereka hancur karena masalah sepele. 2 minggu kemudian, setelah merekrut vokalis baru bernama Chuck Billy, mereka bergabung dengan label independen karena pihak label tertarik dengan aksi panggung mereka dan lagu-lagunya. Kemudian ketika sedang merekam di studio, pihak label meminta Eric untuk mengganti nama bandnya karena nama sebelumnya sudah digunakan oleh band lain. Setelah berunding selama 2 hari, mereka akhirnya sepakat menggunakan nama Testament sebagai nama baru untuk bandnya. Pada tahun 1987, mereka resmi merilis album pertamanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Video klip mereka juga ditayangkan oleh MTV yang membuat mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Bahkan saat itu mereka disejajarkan dengan Metallica sebagai salah satu band pionir untuk musik thrash metal di Amerika. Lalu untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur Amerika Utara yang semua tiketnya terjual habis hanya dalam waktu yang singkat
dan menggelar tur Eropa bersama Anthrax yang membuat mereka mulai memiliki basis penggemar di luar Amerika. Di sisi lain, permusuhan antara Metallica dan Motley Crue membuat skena metal di Amerika mulai disorot oleh media internasional. Hal itu dipicu karena James, vokalis dari Metallica, mengatakan di depan media jika para personil dari Motley Crue terlihat seperti banci karena kostum panggungnya. Eric dari Testament kemudian membahas statement dari James dengan mengatakan jika Metallica adalah band arogan yang berisi para pecandu. Karena Eric merupakan teman dekat Tommy Lee, personil sekaligus pendiri dari Motley Crue. Di tahun berikutnya, Testament menggelar tur Eropa setelah merilis album keduanya yang kembali berhasil sukses secara komersial. Mereka lalu tampil di acara tahunan yang digelar di Belanda hingga tampil di salah satu festival terbesar di Eropa bersama Kiss dan Iron Maiden. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 1991, mereka telah tampil di berbagai festival musik besar dan menggelar tur ke beberapa negara seperti Jepang, Kanada, dan Jerman. Mereka juga telah merilis 2 album yang semuanya kembali berhasil sukses secara komersial. Kedua album tersebut membahas tentang okultisme dan isu politik seperti korupsi yang sering terjadi di negaranya. Karena hal itu, Testament menjadi band thrash metal pertama yang mengangkat isu politik hingga memenangkan penghargaan bergengsi sebagai band metal terbaik. Pada tahun 1992, Chuck Billy membuat statement kontroversi dengan menghina gerakan grunge yang saat itu sedang populer. Ia mengatakan kepada media jika musik grunge adalah musik orang depresi yang ingin melakukan bunuh diri dan tidak suka dengan Nirvana yang sangat dipuja-puja seperti dewa oleh para penggemarnya. Bahkan album terbaru Testament sengaja memainkan musik dengan tempo yang lambat untuk menghina gerakan grunge yang membuat Testament dibenci oleh komunitas grunge di seluruh Amerika. Meski begitu, para personil Testament tidak menanggapi kritikan dari komunitas grunge dan memilih menggelar tur bersama 2 band fenomenal seperti Iron Maiden dan Black Sabbath. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, Testament mulai mengalami perubahan musik setelah merilis album ke-6-nya. Mereka juga terus melakukan pergantian personil yang membuat Eric mulai putus asa dengan kemajuan bandnya. Bahkan di tahun 1996, Eric berencana akan membubarkan Testament karena dianggap tidak memiliki masa depan. Namun Chuck Billy mencegah keputusan tersebut karena dirinya telah mendatangkan 2 personil baru yang merupakan teman baiknya. Setelah itu, Derek juga akhirnya kembali ke dalam formasi dan merilis album terbarunya di tahun 1997. Album tersebut dianggap sebagai album paling progresif yang pernah mereka rilis tanpa menghilangkan citra thrash metal di setiap lagu-lagunya. Namun pada tahun 1999, Derek kembali memilih keluar dari band setelah merilis album terbarunya. Posisi Derek sebagai gitaris digantikan oleh James yang merupakan mantan personil dari band death metal Amerika bernama Death. Pada tahun 2000, James Murphy dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh pingsan akibat kelelahan. Menurut dokter, James menderita tumor otak selama bertahun-tahun yang membuatnya harus menjalani operasi demi kesembuhannya. Mendengar hal itu, Eric kemudian melakukan penggalangan dana dan menggelar konser amal untuk membiayai operasi temannya.
Lalu setelah menjalani 3 kali operasi, James dinyatakan sembuh total, tapi harus kehilangan sebagian ingatannya, sehingga dokter kemudian menyarankan James untuk menjalani terapi agar ingatannya bisa pulih kembali. Pada tahun 2001, Chuck Billy didiagnosis menderita kanker langka yang telah menyerang jantung dan paru-parunya selama bertahun-tahun. Teman-teman Billy juga menggelar konser amal dengan menampilkan banyak band thrash metal terkenal seperti Anthrax, Exodus, Death Angel, dan masih banyak lagi. Selain itu, Testament juga merilis album kompilasi yang semua keuntungannya disumbangkan untuk biaya pengobatan sang vokalis. Had a great fucking time. I know it's a long fucking night and everybody got worn out. Pada tahun 2004, setelah Chuck Billy dinyatakan sembuh dari penyakitnya, mereka menggelar tur besar-besaran dengan menampilkan drummer baru bernama Paul. Mereka kemudian tampil di berbagai festival musik besar yang membuat nama mereka menjadi semakin terkenal. Tetapi ketika mereka tampil di Los Angeles, Eric terjatuh dari atas panggung yang menyebabkan kakinya mengalami patah tulang. Mereka akhirnya memutuskan untuk vakum sementara dan kembali tampil di tahun 2005 untuk menggelar tur reuni di Eropa dan merilis film dokumenter untuk pertama kalinya. Pada tahun 2006, mereka mengunjungi Dubai untuk tampil di acara tahunan bersama beberapa band lainnya termasuk Iron Maiden dan Megadeth. Lalu saat mereka akan menggelar tur ke Israel, Eric menolak untuk ikut dalam tur karena ia tidak ingin menginjakkan kakinya di negara Zionis. Karena pernyataan Eric membuat Testament memutuskan untuk membatalkan tur ke negara Israel walaupun harus membayar denda 2 kali lipat. Namun, karena keputusan Eric membuat Chuck Billy marah yang membuat mereka kembali vakum untuk sementara. Where we are musically now for 15 years. Behind this record was our fans through our website. A lot of people were, all the fans just going nuts over these songs for the first time. So there's a lot of 2 tahun kemudian, mereka kembali muncul dengan merilis album yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Kemudian, ketika mereka berencana akan menggelar tur dunia untuk pertama kalinya, Testament malah terlibat masalah karena dituduh telah menistakan agama. Hal itu disebabkan karena album terbarunya dianggap telah mempromosikan ajaran satanisme kepada anak muda, walaupun para personilnya menyangkal tuduhan tersebut. Saat diwawancara, Chuck Billy mengatakan jika album mereka tidak ada satupun yang membahas satanisme, apalagi agama, dan jika ada orang yang tersinggung, mereka hanyalah orang-orang bodoh yang fanatik terhadap agama tanpa mencari tahu kebenarannya. Pada tahun 2011, setelah menggelar tur selama 2 tahun dan merekam materi baru untuk album ke-11-nya, Paul mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Insiden tersebut membuat Eric harus membatalkan tur yang telah dijadwalkan, dan para personil Anthrax, Exodus juga Megadeth menyumbangkan uang kepada keluarga Paul untuk membiayai rumah sakit. Selain itu, Eric juga melelang gitar kesayangannya untuk membantu pengobatan Paul yang harus menjalani operasi. Bahkan, para penggemar Testament membuat donasi untuk Paul yang membuat mereka menjadi salah satu penggemar paling solid di Amerika. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 2013, mereka telah menggelar tur ke seluruh Amerika setelah kondisi Paul semakin membaik dan merilis DVD yang direkam saat menggelar pertunjukan. Pada tahun 2014, mereka datang ke Indonesia untuk tampil di festival musik yang digelar di Tenggarong, Kalimantan Timur. Dalam acara tersebut, kru dari Testament tiba-tiba mencabut kabel audio
ketika band power metal sedang menggelar pertunjukan. Hal itu membuat para penonton kecewa karena sikap kru dari Testament yang dianggap tidak profesional. Bahkan ketika Testament berada di atas panggung, para penonton terus berteriak menyebut nama power metal yang membuat Chuck Billy kesal hingga menendang kaleng birnya. Namun setelah kejadian tersebut, para personil dari Testament meminta maaf kepada para metalhead Indonesia dan semua personil dari band power metal. Billy juga mengakui kesalahan krunya karena miskomunikasi dengan panitia penyelenggara. Meski begitu, Chuck Billy mengatakan jika ia ingin kembali tampil di Indonesia untuk menghibur para penggemarnya dan menebus semua kesalahannya. Pada tahun 2016, mereka merilis album ke-12-nya yang memuncak di tangga album Billboard. Album tersebut membahas tentang mitologi dan agama yang diadaptasi dari buku legenda kerajaan di Mesir. Walaupun tema albumnya dianggap menyimpang dan dikritik oleh para tokoh agama, tetapi album barunya dianggap sukses secara komersial hingga mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Setelah itu, mereka kembali menggelar tur selama 1 tahun dan sempat vakum demi kesehatan para personilnya. Lalu di tahun 2018, mereka muncul kembali dengan menggelar konser besar-besaran yang menampilkan banyak band terkenal seperti Anthrax, Lamb of God, Behemoth, Napalm Death, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2020, Chuck Billy dan istrinya dinyatakan positif COVID-19 setelah mereka tampil di Eropa. Hal itu membuatnya harus melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus yang sedang melanda dunia. Walaupun saat itu ia dalam kondisi yang serba terbatas karena sedang dikarantina, tetapi Testament berhasil merilis album ke-13-nya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, sang drummer memilih keluar dari band karena ingin fokus dengan pekerjaannya sebagai produser. Mereka lalu merekrut Dave Lombardo, mantan personil Slayer yang dijuluki sebagai Godfather of Double Bass. Bersama drummer barunya, mereka bergabung dengan label asal Jerman yang telah membesarkan banyak band terkenal. Selain itu, pertemanan Eric dan Gary Holt dari Exodus juga semakin dekat hingga berencana akan membentuk band proyek bersama. Tetapi rencana mereka berdua untuk membentuk band proyek tidak pernah terlaksana karena mereka sibuk dengan bandnya masing-masing. Di sisi lain, Testament telah dianggap sebagai band thrash metal terbaik di dunia walaupun mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Mereka juga telah dianggap sebagai pionir thrash metal generasi kedua dan menjadi salah satu band thrash metal paling berpengaruh di Bay Area. Selain itu, mereka memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di dunia dengan karya yang telah diakui oleh dunia. Walaupun mereka telah melakukan banyak pergantian personil, tapi mereka masih aktif dan terus konsisten membuat karya hingga hari ini. Lalu film pun selesai. Bermusik adalah kesenangan. Walaupun ibu pernah mengatakan jangan menjadi musisi, namun saya memilih musik dan saya bangga atas apa yang telah saya capai. Chuck Billy, Testament. Oke CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura balelal CSku.